Ya, kembali lagi di Indonesia Galeri. Seperti biasa, Mimin akan selalu coba membahas apapun tentang sejarah sepak bola Indonesia. Jadi, sebelum Mimin melanjutkan, mohon dukungannya dengan cara like and subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari Mimin. Baik, jika sudah, terima kasih. Semoga kalian atau anak cucu kalian bisa menjadi pesepak bola yang handal. Amin. Di video ini Mimin akan melanjutkan tentang periode 1941 sampai 1959 terlebih dahulu. Diawali dengan Olimpiade Melbourne di Australia secara detail. Dalam kisahnya, timnas Indonesia bisa lolos Olimpiade 1956 ketika itu karena Taiwan memundurkan diri dari kualifikasi. Singkatnya, FIFA secara resmi mendiskualifikasi Taiwan dan Indonesia pun lolos secara otomatis ke Olimpiade Melbourne bersama Jepang, India, Thailand, dan Vietnam Selatan. Jadi pada saat itu tidak seperti sekarang, jika ingin lolos Olimpiade harus melalui jalan sangat terjal, yaitu harus 3 besar di event Piala Asia usia 23. Dan jika gagal di 3 besar Piala Asia usia 23, maka peringkat 4 akan menjalani playoff dengan konfederasi lain sesama peringkat 4 di wilayahnya. Namun meski zaman dulu terlihat mudah, karena tidak semua negara belum mengutamakan sepak bola. Apapun itu tetap saja, ini semua bagian dari sejarah sepak bola dunia. Dan singkatnya, meski Indonesia mendapatkan tiket Olimpiade 1956 secara cuma-cuma, sebelum Olimpiade Australia dimulai, tepatnya tahun 1954, di Asian Games Manila, Filipina, Indonesia mampu menumbangkan Jepang 3-5 dan India 4-0 kala itu. Sayangnya Indonesia harus berhenti ketika memperebutkan medali perunggu karena kalah oleh Myanmar. Setelah Asian Games 1954 Manila selesai dan mendapatkan kabar resmi dari FIFA bahwa Indonesia lolos otomatis, sejak itulah timnas Indonesia mengirim pemain untuk melakukan serangkaian uji coba dengan beberapa tim lokal dan tur Eropa Timur. Setelah tur Eropa Timur selesai, timnas Indonesia melanjutkan persiapan untuk Olimpiade di Jakarta dengan memanggil 3 nama pemain baru, yaitu Arsyad Arifin penyerang, Jasrin Jusron penyerang, dan Kamsuri gelandang. Lalu timnas Indonesia melakukan uji coba dengan Persija Jakarta dan menang tipis 3-2 atas Persija. Setelah itu, 1 hari sebelum berangkat ke Australia, timnas Indonesia beruji coba dengan Amerika Serikat, yaitu salah satu peserta Olimpiade, dan Indonesia menang 7-5 di Stadion Ikada, Jakarta. Singkatnya, kisah timnas Indonesia mengawali pertandingan di Olimpiade Australia dengan melawan Vietnam Selatan. Entah ada apa dengan Vietnam ketika Olimpiade memutuskan untuk mundur, dan Indonesia pun langsung merangkap naik ke perempat final dengan melawan tim kuat Uni Soviet. Meski prediksi banyak pihak ketika itu Indonesia akan mudah dikalahkan oleh Rusia, karena semua tahu di era itu Rusia adalah salah satu tim Eropa yang sangat kuat. Namun di luar prediksi banyak pihak, Indonesia membuat kejutan dengan menahan imbang Rusia 0-0. Dan itu memaksa Uni Soviet melakukan pertandingan kedua untuk menentukan pemenangnya dengan Indonesia. Maklum, di zaman itu belum digunakan penentuan pemenang dengan adu penalti. Di pertandingan kedua, sayangnya Indonesia harus kalah telak 0-4 dari Rusia. Namun kekalahan ini tidak membuat timnas Indonesia dipandang lemah. Malah sebaliknya, media-media luar memuji penampilan Indonesia karena bisa menahan imbang tim kuat Rusia. Bahkan timnas Indonesia dijuluki tim kuat Asia kala itu. Penyebabnya, Indonesia hanya tidak beruntung di Olimpiade 1956 dengan mengawali langkah langsung berhadapan dengan tim kuat Eropa. Tidak seperti India mengawali dengan melawan tuan rumah Australia. Karena India dan Jepang yang salah satu wakil Asia di Olimpiade Melbourne sempat kalah dengan timnas Indonesia di Asian Games 1954 di Manila. Itulah kenapa media-media luar menganggap timnas Indonesia adalah macan Asia ketika itu. Dan tahun selanjutnya di 1958, tepatnya 24 Mei 1958, Asian Games Tokyo, Indonesia berpartisipasi dengan masuk grup B bersama Myanmar, India, dan Indonesia. Kekalahan atas Myanmar di Asian Games 1954 di Manila dibayar kontan oleh Indonesia dengan kemenangan 4-2 dan menang atas India 2-1. Kemenangan ini membuat Indonesia juara grup B untuk melaju ke perempat final melawan Filipina dan menang 5-2 atas Filipina. Di semifinal, Indonesia bertemu Taiwan dan kalah 1-0. Lalu Indonesia memperebutkan juara 3 dengan India setelah India kalah dari Korea Selatan 1-3.
Perebutan juara 3 sendiri dimenangkan oleh Indonesia 4-1 atas India. Asian Games 1958 Tokyo dijuarai oleh Taiwan dan Korea Selatan di posisi kedua, disusul Indonesia peringkat ketiga. Sedikit informasi, jadi teman-teman harap lebih tahu bahwa Indonesia kalah dari Taiwan ketika itu bukan sesuatu yang buruk. Karena Taiwan di masa itu adalah tim yang sangat disegani. Bahkan mungkin jika Taiwan tidak mundur di kualifikasi Piala Dunia 1958 dan Olimpiade 1956 di Australia, mungkin Indonesia belum tentu lolos apalagi menang melawan Taiwan. Dikarenakan Taiwan selalu menjadi batu sandungan untuk timnas Indonesia di era itu, dan timnas Indonesia pun tidak pernah menang atau sulit sekali untuk memenangkan pertandingan melawan Taiwan. Ya, jadi itulah kelanjutan PSSI Jilid 2 periode 1941 sampai 1959. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.